Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik, semua sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Timnas Indonesia akan segera menghadapi Australia ini, tapi kan yang Ya, lebih disorot orang-orang ini bukan soal laganya Indonesia lawan Australia, tapi bagaimana Timnas Indonesia di bawah kepelatihan baru Timnas Indonesia yang asal Belanda ya, ini. Bro Ipo, ya, kira-kira seperti apa nih laga Indonesia nanti melawan Australia di bawah pelatih baru kita? ya. Tentunya dengan harapan dan ekspektasi sebagai warga negara Indonesia, di mana kita harus bisa memanfaatkan peluang untuk tampil di Piala Dunia. Tentu kita punya harapan bahwa Indonesia mampu mengambil angka dari Australia. Kalau Mhm. perlu ambil angka sempurna 3-0 gitu loh. Wah. Cuma yang cuma memang kan ini adalah optimisme ya. Mhm. Optimisme itu terbangun juga dari hasil-hasil yang sudah didapat oleh timnas, Mhm. mulai dari zamannya STY. Kemudian kita ada dalam saat ini ada di ranking ketiga di grup. Dan ini kan peluang di situ ada. Kemudian ada perombakan di staf kepelatihan, Mhm. ditambah lagi dengan penambahan diaspora. Ini Mhm. sebuah rangkaian yang mungkin secara applicable ini makin melengkapi ya, Mhm. melengkapi apa optimisme yang makin menguat begitu loh bro. Ya Nah, artinya cuma kan memang masalah artinya ini, timnas Indonesia melawan Australia ini akan sangat berbeda dengan oh Indonesia di ya, saat leg pertama kemarin ya. betul. Memang di sini ada saya sih memprediksikan ya, ada banyak perubahan-perubahan signifikan, terutama adalah dari pola-pola permainan. Kalau Mhm. dulu kita di zaman STY ya, Mhm. dengan beberapa pemain diaspora dan juga banyak mengandalkan pemain-pemain domestik, tentu ini kan ada beda perlakuan dari Mhm. STY. Makanya ketika STY ada di timnas saat itu, pola permainan dan taktikal dan strategi yang diterapkan oleh STY adalah pola dan taktikal yang sangat sangat fleksibel dalam hal ini ya. Fleksibel pertama mereka melihat pada siapa yang dihadapi, kemudian yang berikutnya adalah fleksibel dalam pengertian formasi apa timnas pemain-pemain yang akan diturunkan. Itu berarti masalah kedalaman squad gitu loh. Nah, artinya kemudian STY juga sepertinya tahu diri ya bahwa pada saat itu timnas belum dihuni oleh pemain-pemain yang mungkin secara kualitas belum dan pengalaman belum mumpuni dalam hal ini ya, dalam hal ini ya. Jadi mereka dia lebih banyak mengandalkan pola-pola permainan yang counter attack, katakanlah seperti itu Mhm. ya. Mhm. Counter attack yang lebih cepat. Karena kalau dibiarkan Indonesia berusaha untuk memainkan bola sementara kita ada persoalan dengan kualitas-kualitas individu yang belum mumpuni, ini akan Mhm. merepotkan juga pada akhirnya gitu loh. Mhm. Mhm. Ingat waktu Indonesia pernah dikalahkan 4-1 oleh Australia. Kan memang di menit-menit awal kita begitu cepat ya, begitu kuat dalam possession footballnya gitu loh. Mhm. Tapi ini tidak bisa secara kemudian secara ini ya pasti ya dan secara konstan itu bisa dipertahankan. Pada akhirnya pola-pola position football itu akhirnya bisa runtuh sendiri ketika pemain-pemain kita juga sudah mulai kehabisan apa namanya pola-pola atau kehabisan stamina. Kemudian Australia juga sudah punya cara untuk menetralisir. Mhm. Akhirnya ini tidak bisa secara lengkap diterapkan oleh timnas kita. Mhm. Nah, berbeda dengan kali ini ya. Kali ini kita punya staf kepelatihan yang lengkap yang berasal dari Belanda. Mhm. Kemudian ditambah lagi dengan penambahan pemain-pemain muka-muka baru diaspora yang kualitasnya juga sangat baik Mhm. gitu loh bro. Nah, Ya. kalau saya pikir mungkin saja ya bahwa kalau kita melihat kecenderungan sepak bola Belanda itu kan satu hal ya yang paling saya perhatikan. Pola permainan sepak bola Belanda adalah pola permainan yang possession football. Mhm. Artinya, dia selalu berusaha untuk memenangkan duel-duel atau memenangkan penguasaan bola. Itu dengan siapapun dia bertanding, entah dengan Brazil, dengan Argentina, Jerman, Inggris, selalu possession football dipegang oleh Belanda. Karena Mhm. Belanda punya filosofi, kalau mereka memegang bola lebih banyak, lebih lama,
maka peluang yang didapatkan untuk menciptakan peluang-peluang yang bisa menghasilkan gol itu lebih banyak pula gitu loh. Itu Hmm. adalah logika yang benar, logika yang wajar lah saya pikir lah. Nah, Hmm. apakah ini juga akan diterapkan oleh Patrick Kluivert dan rekan-rekan? Mungkin saja bahwa timnas Indonesia saat ini adalah akan memainkan pola possession football juga. Hmm. Jadi tidak aneh ketika melawan Australia nanti, melawan Bahrain nanti, melawan China, kita punya position football yang jauh lebih lebih kuat dalam hal ini. Tinggal apakah position football ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan peluang, begitu bro. Nah, kalau kita lihat yang Hmm, kemarin-kemarin kan bukan seperti itu kan cara Indonesia bermain, tapi betul, dan kita berhasil salah satunya ketika melawan Arab Saudi lah. ya Kan Arab Saudi kita bisa menghasilkan 2 gol dengan cara transisi kan. Nah, betul, betul. apakah tidak terlalu riskan ya buat Indonesia kalau kita kemudian mengubah permainan seperti itu? Mungkin drastis ya kalau menurut saya. Apakah Ya, sedrastis itu, Bro? saya pikir ya emang ini ada kekhawatiran yang sangat betul ya, sangat wajar ya. Saya pikir kemudian kalau kita lihat flashback ke belakang, kita kan beberapa kali mendapatkan nilai-nilai bagus dari permainan transisi. Hmm. Nah, tapi itu juga jangan lupa, Bro. Kenapa transisi itu harus dilakukan oleh STY? Karena STY sangat terbatas dari resource-nya, Hmm. pemain-pemainnya, gitu loh. Karena saat ini berbeda kondisinya, semua posisi-posisi yang vital itu sudah ada pemain-pemain yang secara kualitas mumpuni gitu loh bro. Hmm. Ada penambahan oleh Romeni di depan, kemudian ada Dean James, kemudian ada Joey Pelupesi, kemudian ada juga penambahan kiper dari Emil Audero. Ini kan juga menambah apa ya opsi dan menambah keyakinan bahwa pemain-pemain Belanda ini memang punya doktrin sepak bola untuk penguasaan bola yang lebih banyak. Itu adalah doktrin sepak bola Belanda yang secara naluriah sudah mereka punya dari sejak mereka dididik dari usia-usia awal ya. Hmm. Jadi ini justru yang akan dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert ketika dia akan bermain mencoba untuk melakukan gaya bermain transisi. Justru ini yang dibutuhkan oleh pemain-pemain Belanda adalah adaptasi lagi. Hmm. Beda gitu loh. Ketika hampir semua pemain-pemain yang akan diturunkan nanti adalah pemain-pemain diaspora, mereka tidak perlu beradaptasi lagi dengan pola permainan possession football karena sejatinya mereka memang sudah punya itu. Hmm. Gitu, Jadi Bro. ibaratnya Hmm. balik ke alamnya masing-masing ya. Kembali ke habitatnya semula. Ke habitatnya semula ya. Kok alamnya Iya, sih itu betul, betul, kayaknya betul. beda lagi alam. Beda lagi. Ya kalau misalnya ke habitatnya semula berarti yang Mm-mm. orang Indonesia nih yang harus ngikutin kayak Rizky Ridho Ya, gitu ya. betul, Gimana nih? betul. Saya Mampu pikir nggak nggak mereka? ada masalah. Saya pikir nggak ada masalah. Karena begini, pemain Indonesia juga kan punya kecenderungan bermain itu menyerang sebetulnya. Hmm. Hmm. Indonesia tuh tidak punya filosofi permainan bertahan. Cuma memang ketika STY masuk, kemudian itu coba dibenahi dengan bagaimana pemain-pemain Indonesia juga bisa bertahan dengan cara-cara yang baik, Hmm. yang bisa bertransisi Hmm. permainannya. Hmm. Nah, ini sebetulnya kan melengkapi apa yang dimiliki oleh timnas kita. Hmm. Sementara pemain-pemain kita sebetulnya secara habitat gitu ya, secara naluriah adalah pemain-pemain yang punya kecenderungan untuk menyerang. Itu adalah kecenderungan pemain-pemain sepak bola nasional gitu Hmm. loh. Nah, ketika dia kemudian di blend dengan gaya permainan possession, tinggal bagaimana mereka sebetulnya penempatan-penempatan posisi aja gitu loh. Kalau tadinya mungkin menyerang dengan cara yang ya tidak terorganisasi dengan baik, Hmm. tapi Hmm. ini menyerang dengan cara position football, dengan Hmm. cara menyerang melalui penguasaan ruang-ruang yang bisa diekspansi gitu loh, Bro. Nah, kita lihat dulu deh dengan Australia. Yang Mm-mm. konon Australia ini kan sangat terkenal dengan apa pressingnya ya, yang sangat Ya, ketat gitu. ya. Apakah ini akan menjadi pola permainan yang cocok untuk menghadapi Australia, bro? Gini,
kalau permainan sepak bolanya Belanda ya, eh, rata-rata itu tidak melihat pada siapa yang dihadapi oleh timnas Belanda. Hmm. Karena timnas Belanda begitu ini ya punya kepercayaan diri bahwa mereka punya modal untuk memainkan bola possession football. Jadi sekalipun yang dilawan adalah Brazil, mereka tetap teguh dengan gaya permainan possession football. Gitu loh. Ini saya perhatikan dari puluhan tahun yang lama ya, bahwa tidak sekalipun ya terlihat bahwa pemain Belanda ketika di akhir pertandingan ya, penguasaan bola berapa perbandingannya dengan lawan, selalu penguasaan bolanya dari timnas Belanda itu lebih banyak ketimbang Brazil sekalipun, Argentina sekalipun, Jerman, Inggris. Itu selalu karena doktrin mereka seperti itu. Mereka tidak mengenal yang namanya bermain bertahan, katakanlah seperti itu ya. Mereka tidak mengenal seperti itu. Mereka agak goyah kalau harus memang digempur habis-habisan. Belanda itu biasanya goyah kalau kalau digempur dengan cara habis seperti itu. Karena mereka tidak fasih untuk bermain bertahan, bro. Nah, saya pikir ini juga yang akan ditularkan oleh Patrick Kluivert, Danny Lanza, Pastur untuk kemudian membangun organisasi permainan sepak bola timnas kita. Berhubung pemain-pemainnya adalah pemain-pemain diaspora yang berasal dari banyaknya dari Belanda gitu loh. Gitu, bro. Ya, tapi kan walaupun berasal dari Belanda kan mereka bukan nomor satunya di sana. Kalau nomor satunya pasti dia ikut timnas Belanda dong. Betul. Tapi gini, sebetulnya yang membedakan pemain ini kelas 1 atau kelas 2 atau kelas sekian di level-level pemain-pemain Eropa itu adalah ketika mereka tidak dilihat pada kualitas individu semata ya. Tapi bagaimana kualitas yang mereka punya itu bisa secara konsisten mereka tampilkan. Nah, ini masalah sebetulnya yang membedakan grade A, B, C itu adalah konsistensi. Konsistensi para pemain ketika diturunkan ke lapangan, apakah mereka bisa mempertahankan konsistensi permainan yang mungkin masuk level tinggi itu secara terus menerus gitu loh. Itu yang membedakan, saya perhatikan di situ, bukan pada kualitas teknis gitu. Saya melihatnya seperti itu, bro. Artinya konsistensi mau lawan tim jelek maupun lawan tim bagus, dia tetap konsisten seperti itu gitu ya. Konsisten bermain bagus gitu loh. Main bagus. Iya, kualitas individu mereka harus kelihatan dengan setiap kali dengan siapapun lawan yang dia hadapi, itu mereka selalu menampilkan permainan yang bagus gitu. Pemahaman sepak bola yang bagus. Jadi itulah yang kemudian membedakan leveling ya. Grade A, grade B, grade C gitu loh. Nah, cuma memang kalau kita lihat kayak semisal Ole Romeni, kemudian Nathan Chuaon atau kemudian Tom Hayes segala macam, ini kan pemain-pemain yang mungkin ya secara individu kualitasnya bagus, gitu loh. Cuma masalahnya mereka mampu nggak mempertahankan kualitas, konsistensi mempertahankan kualitas itu secara konsisten, gitu loh. Dari waktu ke waktu, jadi mereka tidak berfluktuatif ininya. Kualitasnya, permainannya. Mungkin itu juga yang kemudian terlihat bahwa mereka tidak dalam level yang grade A karena mereka belum mampu mempertahankan level permainan di level yang terus-menerus menjadi baik gitu loh, bro. Nah, sekarang kalau misalkan seperti itu nih, Indonesia akan menurunkan siapa melawan Australia, bro? Ya tentu kita harus memanfaatkan peluang seperti ini ya. Karena Australia juga saya dengar-dengar juga tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. Ada permasalahan di dalam internal mereka lah gitu. Tapi ya saya harapkan kalau misalkan saya membayangkan ya bahwa mungkin saja timnas Indonesia adalah copy paste-nya dari timnas Belanda. Jadi format yang akan dibikin adalah 4-3-3. Itu adalah format yang baku ya, yang biasa dipakai oleh pelatih-pelatih asal Belanda yang berusaha menerapkan permainan possession football. Nah, di sini memang
yang paling terlihat untuk bisa bermain secara fleksibel justru di lapangan di ini ya, barisan penyerang di tiga di depan dan tiga di tengah. Itu Hmm. adalah barisan yang harus secara fleksibel bisa bertransisi dengan Hmm. cepat gitu loh. Hmm. Nah, di sini kalau kita lihat ada kehadiran oleh Romeni, kemudian ada Jay Pelipesi, ada Emil Odero, Dean James gitu loh. Bisa jadi bahwa di depan striker oleh Romeni ya yang akan turun. Ya. Kemudian dengan tiga di depan, bisa saja Rafael Struijk kan juga bisa bermain di sayap di kiri, Hmm. atau di situ akan bisa diisi oleh Marcelino Ferdinand. Hmm. Kemudian di kanan Orat Mangun, Hmm. Ragnar. Di tengah itu banyak opsinya justru. Di situ ada Tom Hay, ada Ivar Jenner, Justin Hapner, kemudian ada Kevin Dix, itu juga bisa turun di situ. Kemudian di belakang ada Rizky Ridho, ada Miss Hilger, ada Kevin Verdong, ada Sandy Walsh, dan itu bisa aja pemain-pemain itu bisa diturunkan gitu loh bro. Hmm. Wah, ini menarik nih. Belum Hmm. lagi pemain-pemain yang lokal yang lainnya nih. Seperti ya, yang udah tadi disebutkan baru dua nih yang pemain asal sini ya, Ya, domestik, ya, yaitu Rizky Ridho sama Marcelino. Terus kemudian mengenai yang lain, contohnya siapa yang main di tengah di depan sayap kanan, ya ada di situ misalkan Pratama Arhan gitu loh. Arhan Ada ya. Sananta gitu loh. Eh, Nah, ini mungkin ya untuk pertandingan ketika melawan Australia ini mereka mungkin belum bisa turun dari sejak awal ya. hmm. Karena saya sih masih melihat bahwa eh, mumpung ini semua pemain-pemain kita bisa hadir, bahkan kemungkinan juga Kevin Dix juga bisa diturunkan. Ini nggak ada salahnya diambil formulasi yang mungkin paling mumpuni lah dalam hal ini ya. Karena yang mengingat bahwa yang kita hadapi ini adalah Australia gitu bro. Jadi ceritanya Indonesia mau nyuri 3 poin dari Australia gitu ya. Betul, betul. Mumpung Jangan Australinya inilah. lagi memble. Tapi Iya, sememble-memblenya tetap aja Australia, bro. iya, betul. Karena Australia sendiri kan pemain-pemainnya juga lebih banyak. Kalau nggak salah ya, hanya dua orang pemain Australia yang bermain di liga lokal. Hmm. Selebihnya adalah bermain di Jerman, di Inggris, di Belanda dan segala macam. Jadi pemain mereka juga banyak banyak pemain-pemain yang diasporanya gitu loh. Ya, ya, Banyak pemain yang artinya yang bermain di liga luar lah, katakanlah ya. seperti itu. Ya, kalau kita lihat bahwa laga Indonesia lawan Australia ini akan menjadi sebuah laga yang melihat bagaimana perjudian atau pertaruhan yang sudah dilakukan Betul, Erick Thohir di bulan Januari lalu ya. Apakah pertaruhannya setuju. ini akan menghasilkan poin atau tidak kan gitu ya? Betul. Saya juga sebetulnya ya setuju banget ya sama yang disampaikan Bro Eri ya. Hmm. Ini adalah mungkin etalase pertama gitu loh. Sebetulnya ini saya sangat menunggu ya laga melawan Australia. Apalagi ini kan laganya pertama ada oleh Romeni, Mhm. ada apa kemudian Joey Pelopesi dan segala macam. Dan di situ yang menukangi juga orang-orang baru gitu loh. Hmm. Saya pengen tahu seberapa besar impact mereka, kehadiran mereka di timnas kita gitu loh. Hmm. Dan saya juga akan melihat juga perubahan-perubahan pola permainan seperti apa. Walaupun saya memang memprediksikan bahwa gaya permainan 4-3-3 position football ini yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan, bro. Ya, ini pasti juga akan menyulitkan Australia menghadapi Indonesia karena mereka tidak tahu sama sekali kira-kira bentuknya Indonesia yang sekarang akan seperti apa, dan Indonesia kan belum pernah bertanding lagi. Belum Ya, pernah bertanding lagi sejak adanya perubahan tim kepelatihan. Jadi ya, mereka nggak tahu sama sekali Indonesia akan seperti apa. Sebaliknya Indonesia sudah tahu Australia kemarin bermain seperti apa, dan ini sesuatu yang menguntungkan sebenarnya buat Indonesia ya. Tapi betul. tapi kan menguntungkan tapi kan nggak tahu. Ya, makanya saya sebegitu excited ya mengharapkan sesuatu apa lonjakan-lonjakan atau percikan-percikan strategi yang yang apa ya membuat surprise lah Mhm. dengan kehadirannya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Mhm. Mudah-mudahan aja bahwa
apa yang kemudian ditargetkan oleh PSSI, kita bisa tampil di Piala Dunia, ini nggak boleh lewat gitu loh bro. Ya, ya saya berharap banget 3 poin berhasil dicuri dari Australia ya, Amin, amin, bagaimanapun amin. caranya ya. Apakah Betul. nanti pemain Australia kena kartu merah 2 orang itu? 2 orang gitu ya, kena kartu merah, terus Indonesia bisa leluasa bikin gol banyak lagi kan. Itu kan mimpi, namanya juga mimpi. Oke, Betul, Sobat betul. Bola, itulah obrolan kita ya mengenai bagaimana kira-kira Indonesia akan menghadapi Australia besok ya, sore lagi. Dan kalau menurut sobat sendiri bahwa ini Indonesia bisa menang atau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you bro.